مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu banyak nikmat, terutama dengan nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya. Tidak lupa pula salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Izinkan saya menyampaikan sepatah dua patah kata tentang zikir. Zikir dalam bahasa sederhana berarti mengingat Allah. Ia adalah bentuk ibadah yang seringkali dianggap kecil, padahal memiliki manfaat yang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai 42, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Zikir adalah obat bagi hati yang lalai dan kunci pembuka ketenangan jiwa.
Ketika kita sedang sibuk dengan urusan dunia, terkadang hati kita menjadi gelisah, penuh dengan kecemasan, dan hati kita menjadi keras. Disinilah zikir berperan dengan melafalkan kalimat seperti Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau La ilaha illallah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan yang tidak berzikir seperti orang yang hidup dengan yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Bayangkan nih, tanpa zikir hati kita seolah-olah mati. Namun ketika zikir hadir, hati kita menjadi hidup kembali, peka terhadap kebaikan dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan zikir sebagai amalan kita sehari-hari, bukan hanya sekedar nasihat, bahkan hanya setelah sholat, tetapi di setiap kesempatan, saat duduk, berjalan, berdiri, atau bahkan saat menghadapi masalah, marilah kita melakukan yang namanya zikir. Jadikan zikir sebagai pengingat akan kebesaran Allah, tempat kita bersandar dan sumber kekuatan kita dalam menghadapi segala tantangan hidup. Semoga kita termasuk golongan yang senantiasa berzikir kepada Allah, sehingga hati kita selalu terjaga, iman kita kuat, dan hidup kita penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balighu anni walau kana ayah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Mandala ala ajri fa'ili falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang-orang yang mengerjakannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan yang mengajarinya. Man dala ila huda kana lahu minal ajri mislu ajuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya. Ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Kullukum ra'in wa kullukum maslulun an rayyi'atihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya. La ain yahdiyallahu bika rajulan wahidin khairun laka min humrin na'ami. Jika Allah memberikan petunjuk kepada seseorang melalui kamu, dia lebih baik bagimu daripada unta merah. Innama bu'ithul mu'alliman. Sungguh aku diutus sebagai pengajar. Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali orang yang menolak. Afdalu shadaqati ta'lamu man la ya'lamu. Sedekah yang paling utama adalah mengajarkan orang yang tidak tahu. Man katama ilmal jama'ullahu bilijami min nari. Barang siapa yang menyembunyikan ilmu, Allah akan memasangkan kekang dari api neraka pada dirinya. Innallaha la yanzi'ul ilma intaza'an minal ibadi walakin yanzi'ul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu dengan tiba-tiba, tetapi dengan mewafatkan para ulama. La tazulu qadama abdi yaumal
yaumal kiamati hatta yusallu an ilmahu hatta yusallu an ilmihi madza amila fihi. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat sebelum ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan darinya. Man ahabba ayyubsitu lahu fi rizqihi wa yunsalahu fi athrihi falyasilu rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahmi. Man sunna fil islami sunnata hasanatu falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa yang memulai suatu kebiasaan yang baik dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang-orang yang mengamalkannya.